jemput seseorang, ngomongin tentang keresahan seorang editor. Wah. Gimana ceritanya? Iya. Simak terus. Simak Uki. Ini Ikola. Unit Ikola. Dan kita bentar lagi nyampe ya teman-teman. Jadi itulah ceritanya. Jadi kita bakal datang jemput dia. Dia lagi di radio. Masih penyiar radio juga. Memang penyiar radio Surround TV banyak kerjaannya. Jadi buat kalian yang bikin film-film indie mungkin udah tahu dia lah gitu. Mungkin kita bilangnya mungkin ya Pak ya. Ya. Kenapa kita nggak taruh di dashboard? Karena kita lagi malas setting kamera. Serius. Kita lagi malas ngapa-ngapain coy. Sumpah. Gak ada yang nonton. Kamera geter-geter. Geter-geter kamera. Depan lah nanti kita nyampe gitu. Kita sambil buang sampah tadi di belakang. Kita liatin udah nyampe. Oh nggak ada, nggak kelihatan sampah. Pokoknya kita mau buang sampah dulu. Sampai meresahkan. Sampai besar. Sampai masyarakat. Nggak ada. Gila. Aku habis baru mandi aja. Pengen apa? Wow, udah nyampe kita di tempatnya dan orangnya udah datang. Please welcome. Tito. Waduh, Tito, apa kabar Tok? Alhamdulillah baik. Anjing, itu pertanyaan YouTube yang biasa. Settingan Mainstream sekali. Mainstream sekali anjing pertanyaannya. Ini mana kepalaku ini? Ada Oh, ini ya. Ini sebenarnya ada kepalamu coy. Ada di record. Dosa takut, pasti ada. Ntar hilang pula kepalaku. Jadi kita kalau sini ngobrolnya nyantai aja, Cok. Jadi kau mau pakai bahasa Padang, mau pakai bahasa Bengkulu, Bahasa Rejang. bahasa Rejang, bahasa Tun Payang. Tun Payang. Ini buat teman-teman yang nggak tahu, Tito ini adalah salah satu editor yang aku kenal, coy. Editor, videografer juga itu ya. Videografer, penyiar. Ya semuanya lah. Dan apalagi Tok? Kerjaan kamu Tok? Kerjaan aku Tidur di rumah juga. iyalah. Tidur itu Terus kebutuhan. Apa? Kebutuhan coy. Kebutuhan coy. Gini Tok, kita mau ngobrol-ngobrol tentang ini Tok. Apa? Pekerjaan editor atau videografer yang ada di gitu. Ya. Menurut kamu sekarang udah worth it atau udah gimana ya? Udah bisa menunjang hidup belum? Kalau untuk yang mahasiswa-mahasiswa nih. Karena kan ada videografer yang TV gitu, ada videografer yang udah masuk wedding stasiun gitu ya. wedding gitu, udah terkenal, udah punya bio sendiri. Atau kalau kamu sendiri sebagai mahasiswa yang jadi videografer gimana? Ini pertanyaannya banyak sekali. Ya sebenarnya intinya satu coy. Ini satu. Ada duitnya enggak gitu. Itu jelasin dulu ya. Kebanyakan di Bengkulu sendiri itu udah banyak videografer, terus editor itu udah banyak banget. Ya mungkin karena jenjang semua itu videografer dan editor itu kayak wah enak gitu jadi Wah, enak editor, gitu, jadi coy. videografer, ke lapangan, Iya. ke kamera gitu kan. Ini passion aku gitu. Iya passion aku, tapi ternyata itu nggak sesuai ekspektasi dari Tidak semudah mereka. itu ya? Iya tidak semudah itu, karena kita harus mengetahui gambar gimana, terus editor yang bagus gimana, terus ada juga klien gitu, Klien ya? yang rese lah. Oh, rese. Gimana resenya gimana? Resenya, wah jadi selalu kita dapat job tuh DM, bang. Wedding berapa ya sama bang gitu kan? Oh, ini berapa bang? Iya, Ada yang DM gitu ada? Ada yang DM gitu, bang, wedding berapa bang? Terus aku jawab sekitar 2 juta ini misalkan ya, misalkan 2 juta. Oh 2 juta itu dapat apa aja bang? Dapat ini, dapat itu kan? Saya bilang, tapi mereka, oh nanti saya DM lagi bang kalau misalkan saya dapat gitu. PHP. PHP. Padahal udah worth it banget lah aku kasih uang seperti gitu. Kamu nggak naruh tarifnya nggak tinggi banget juga Enggak ya? juga. Ya biasanya kalau kamu wedding kamu ngasih apa aja Toh? Kalau wedding itu ada buku. Oh bikin buku itu. Buku album namanya. Album, terus ada video jika dia berminat untuk video kan. Terus ada juga apa lagi ya? Flash disk. Oh yang videonya soft copy. Iya, terus ada video 1 menit dan juga video sekitar 40 menit. Video 40 menit itu
sering disebut dengan video dokumenter. Oh, Video dokumenter. Iya. Jadi video dokumenter itu banyak lah pokoknya. iya iya. Jadi kegiatan mereka dari mulai angkat, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya lah. Iya. Ya, tapi sebenarnya Pan, kita ini sebenarnya agak malu aja. Kenapa? Kita ngomong soal videografer, kamera kita nggak bener. Anjing. Yang motor Kak. Oh iya. Anjing apa? Kita ganjal ke korek dulu aja. Ini santai amat ya. Iya, aduh tadi udah panjang lebar Pak. Iya, Pak. Yang lebar kali Tapi tinggi. tadi sampai itu doang kok. Sampai mana? Kepotongnya nggak jauh-jauh banget. Oh, nggak jauh banget. Jadi alhamdulillah. Ini lebih bagus anjing kayaknya kameranya sumpah. Oh, ini bagus. Bisa baca kamu. Akhirnya kita udah ganti kamera nih. Wah, lebih kan. Nggak anjing mesti Xiaomi S2. Oh, Xiaomi. 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 Tolong di endorse kami coy. Iya. Tapi ada nggak orang yang niatan baik gitu kan misalnya, Tok, kamu kan bisa nih ada bakat, ada ini, ada ini, kamu pakai aja alat aku dulu gitu. Oh, itu. Buat belajar aja gitu. Itu semuanya tergantung sama kepribadian orang itu. Kepribadian. Iya. Ada nggak kayak gitu? Sebenarnya Kamu. kita minjam. Ada yang nggak boleh, ada yang boleh gitu. Oh, lebih ke kamunya yang nanyain dulu ya? Iya, karena Dia yang nawari berarti. iya, kita sebagai orang yang tidak punya, kita beranikan diri untuk meminjam gitu. Berarti kita harus memberanikan diri untuk meminjam dah. Iya, jadi jangan pernah takut untuk meminjam. Ya, tapi kita nggak tahu coy untuk minjam Minjam kayak siapa? gini dari siapa. Karena tapi juga kita harus lihat-lihat pinjamnya. Kalau Iya. misalkan teman dekat ya pinjam. Kalau misalkan teman jauh ya, Apalagi orang nggak kenal. dia takut juga, ntar dibaling ya. Tapi kadang-kadang temen tuh ada yang kayak gini dia ngomong kayak gini kan kita selalu ketemu sama temen tuh nggak setiap hari ya. Kita bilangnya walaupun sedekat apapun gitu kan, kita punya kesibukan masing-masing gitu kan. Iya. Terus dia bilang nanti kalau kita pinjam, kau nih ada butuhnya baik, kau datang. Oh, banyak juga yang kayak gitu. Banyak gitu, padahal kan ya namanya kita kesibukannya masing-masing ya kan. Jadi kita memang jarang ketemu gitu tuh. Oh, gitu ya. Aku jadi pikiran anjing lah, Ya bangsat lah ya. salah gitu. Itu sebenarnya gimana ya, kita harus berkarya, semuanya itu harus berkarya, jadi jangan pernah takut disaingi. Iya, jangan pernah takut disaingi. Karena kebanyakan orang itu, wah dia mau pinjam alatku kayaknya takut disaing, takut saingan gitu. Oh, I know. Mengerti kan? Ngerti kan? Tapi soalnya gini, kemarin Wanda ngomong sini nih. Kan Wanda pernah kesini juga nih Iya. episode 1 kan. Wanda ngomong kayak gini katanya di Bengkulu nih katanya masih banyak yang antara konten kreator tuh bermusuhan gitu tuh. Iya, emang banyak. Saling gengsi. Saling gengsi. Tapi kamu kalau dibilang kamu bisa dibilang kreator juga nggak sih? Masih bisa dibilang kreator ya. Masih bisa dibilang kreator. Kita Tapi kamu merasa kreator gak? enggak juga. Enggak, aku nyanyi di diri kamu aku nih kreator, merasa gak kamu kreator? Mulai menjadi kreator mungkin bisa dibilang. Mulai baru belajar mungkin. belajar. Karena kita nggak bisa langsung ngejudge kita ini kreator gitu. Iya, tapi memang sih katanya kayaknya orang sih yang menilai kita kreator atau bukan gitu. Tergantung sama karya kita juga. Iya, gitu aja. Tapi Tok, kamu pernah kolaps gak sama orang gitu kan? Anjing, sumpah aku baru pertama kali denger dia bahasa Indonesia geli ya. Emang fetis kok nih. Fetis mendengar bahasa Indonesia. Aduh. Ya gimana tuh? Gimana? Pernah collab gak? Pernah kolaps gak? Kayaknya banyak ya untuk collab seperti itu. Iya. Karena kita juga butuhkan ilmu dari teman-teman. Jadi jangan pernah merasa gengsi, benar yang bilang ya Abdul. Memang. Saya juga pernah sama teman-teman walaupun bukan dari jurnalistik, itu pernah dari teman-teman pertanian, terus teman-teman dari teknik juga kan. Ya, banyak Sama lah. aku gak pernah kelajaan. Mukamu aja nggak cocok ya. Gak cocok ya. Ya memang ada asiknya lah jadi konten kreator. Iya. Tapi yang paling susah itu sebenarnya memang mencari ide dari sebuah video itu. Jadi jangan sampai kalian udah mengambil gambar tapi nggak tahu mau diedit seperti apa. Zong jadinya kan. Zong jadinya memang. Tapi selama ini deh ada nggak orang-orang yang misalnya dia nggak paham sama seni gitu. Ini kan seni juga, seni edit, videographer, atau editor itu kan seni juga termasuk seni. Ada nggak sih orang-orang yang nggak paham terus dia ngomong, Tok, editin lah. Waktu ditanya, ini videonya selesai, makasih ya. Cuman gitu doang.
Enggak ngasih, nggak ada fee gitu. nggak ada fee gitu. Terus saya bilang, gimana woi ganti uang jajan, uang rokok, uang kopi gitu kan? Dia bilang, Allah cuma ngedit doang. Ada nggak sih pernah kejadian kayak gitu? Gimana ya kayak itu? Kayaknya pernah juga ada, tapi nggak sebanyak sebanyak orang gitu. Nggak sebanyak Nggak orang. sering. Iya, nggak sering nggak. Tapi pernah. Pernah ada yang seperti itu. Yang paling ngeselin gimana kejadiannya? Yang paling ngeselin itu ketika apa ya? Bingung juga jelasinnya. Iya. Tidak berani dia. Takut hubungan pertemanannya pecah. Apa? Ya jadi tapi ada juga orang-orang yang seperti itu. Ada yang begitu ya. Yang dia nggak paham, nggak tahu kerja keras kita gimana gitu. Ada. Apalagi seperti desain itu. Desain. 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 Mungkin kita melenceng sedikit ya dari, Iya, iya. tapi masih seputar dunia editing juga ini ya. Iya. Jadi ada orang yang, bang, buatin desain dong. Oh, desain Ya, apa untuk poster? Desain poster tuh, Ah. desain poster. Ya, cuma dibayar 20.000. Anjing. 20.000, 10.000. Oh, anda dapat. Ngerjainnya semalaman. Iya, nasi bungkus. Wow, cok. Anjing. Itu buat Tapi kamu anjir. yang ini kameranya nih, salah. Buat kamu Yang bayar 20.000. yang bayar 20.000, bikin di Canva aja anjing. Terus mikir orang. Iya, jadi kita mikirin Iya. ide itu susah. Ide susah. Iya. Apalagi di desain itu kan. Itu template segala macam. Benar sekali. Tapi memang karena kayak gini loh, pernah aku nanya-nanya sama desainer-desainer ya. Bukan ya, tapi dia desainer lah, dia emang family desainer. Aku tanya, kenapa sih sekarang desain harganya murah-murah? Karena ada aplikasi yang lebih instan bikin desain. Iya, memang sekarang udah banyak yang menjatuhkan aplikasi seperti Photoshop, CorelDRAW, terus Adobe Illustrator dan lain sebagainya. Ini udah ada aplikasi yang lebih cepat lah Lebih di cepat. internet kan, ada Canva, terus Dia ada kasih template gitu kan, iya, terus cuman template, gini-gini tinggal dikit. berubah dikit. Jadi itu para desainer merasa gimana gitu kan. Nggak asik sih tapi. Ya sih sebenarnya udah ada kayak gitu. Dan juga ada yang para desainer itu cuma ngambil template-template doang seperti gambar di Google langsung tempel PNG. gitu Iya, anjing. Nggak mana nggak asik lah pokoknya. Asik ya, nggak asik lah gitu. Karena memang seninya tuh memang di idenya tadi kan. Iya, di ide. Jadi jangan sampai kalian mau dibayar lebih murah daripada kerja keras kalian. Karena di luar sana itu misalkan di luar negeri itu udah dibayar hampir puluhan juta, sejutaan bisa. Bisa sih. Iya bisa. Tapi gini toh, aku tuh pernah ngerjain itu orang sih luar. Ini cuma main-main doang sebenarnya, iseng-iseng kan. Aku ngerjain proyeknya orang luar. Ya. Aku pernah bikin poster doang. Dia ngasih fee-nya itu $30. $30. Aku bikinnya cuman gak tahu bikinnya gimana. Iya. Template doang sebenarnya, nempel-nempel, tapi mereka menghargai coy. Iya. Serius $30 tuh sekitar berapaan lah gitu. Berapa sih $30? Anggap- $30 berapa ya? Kita anggapnya 300.000 lebih lah gitu, Iya. 400 lebihan, 1.000 lebihan kan. Dan 400.000 tuh aku cuma ngerjainnya semalam coy. Dia ngirim dia gitu. Aku dapatnya di internet gitu, di Upjob, up.job gitu. Jadi mereka, wah kataku kayak apresiasinya tinggi banget gitu buat Iya, jadi memang banyak sih apresiasi dari orang luar negeri. Nggak kayak di Bengkulu, terus di Indonesia Iya. Dengar itu orang Bengkulu. Kalau kalian mau menghujat Tito, nanti kita tinggalin IG-nya. Atau juga ada juga nih Dal. Mungkin lari lagi ke videographer ya. Mungkin baru kepikir ya. Berkepikir. Ya enggak, baru kepikir ada orang-orang yang mengambil job Hah? itu lebih murah daripada yang kita punya. Gimana maksudnya gimana? Misal kamu ada job paket 2 juta, terus ada orang atau Paket oknum yang paket jahat lagi. dijatuhinnya harga itu. lebih murah lagi ya? Iya, lebih murah lagi. bikinnya ngerusak pasar gitu Iya, ya rusak jadinya. pasar. Jadi ya gimana lah. Memang sih ada sih yang kayak gitu. Banyak. Jangan kan itu Kejadian. stand up juga ada. anjing. Ada ya? Jangan kan gitu, stand up aja yang kata orang, oh anjing cuma melawak depan doang anjing kata. Eh? Dia nggak tahu ini 3 hari 3 malam aku nggak tidur bikin materi. Iya, bikin materi, ya. Sumpah anjing. Kita mikirin juga gimana kita presentasinya di depan. Iya, gimana nanti waktu eksekusinya gimana nanti Iya. aku kan mau gimana. Mereka cuma melawak doang.
Kayak editor luar kan kita nggak tahu tuh toh. Bahkan ya gitu ya. Aku tuh pernah nyari di Wall Street Wall Street Job, salah aku nama itunya, nanti aku kasih tahu lah. Koreksi aku kalau salah. Jadi aku kemarin nengok-nengok gitu kan. Jadi ada beberapa kategori untuk nyari kerja. Kategorinya tuh ada kategori hiburan, ada kategori yang seni gitu. Gua pakai Wah, tapi minjem. Nah, terus waktu di Bengkulu aku klik, nggak ada satupun. Nggak ada Satu pun nggak ada. Yang seni, hiburan, videografi, nggak ada satupun. Berarti dalam bahasa luar ya? Iya, kayaknya kalau di luar rame, kayak di Jakarta tuh aku cari kan Banyak ya? banyak coy. Nah, terus aku pikir, apakah orang Bengkulu nggak perlu pekerja seni seperti kita? Kayaknya saya pikir perlu, tapi memang dananya sedikit ya untuk Jadi ini kita nyalain siapa anjing? Nyalain pemerintah. Enggak juga. Karena pemerintah nggak bisa mengasih pekerjaan semua untuk para desainer. Iya. Tapi masih di Bengkulu itu Dal, Ya? paling sering itu yang desainer tuh dicari itu biasanya tuh di percetakan gitu. Oh, di Biasanya percetakan itu. gitu Paling ya. sering kayak gitu, cuma gitu biasanya. Tapi kena aku gini Pak, aku bingung nih Pak. Karena di instansi-instansi pemerintah yang aku lihat sekarang ya, yang aku lihat sekarang ya, yang aku lihat dengan sudut mata aku. Jadi kalau misalnya Bapak Gubernur nonton, tolong dikoreksi. Jadi komentar di bawah Pak. Jadi kalau yang di luar tuh lihatnya kayak gimana ya? Kayak mereka yang kerja di industrinya, kreatifnya yang di pemerintah, mereka nggak kreatif ya. Terus Sampai aku denger cerita nih tadi sama aku, katanya di salah satu tempat orang tuh mereka tuh di program gitu, mereka nggak kreatif, nggak kreatif, padahal mereka memegang suatu program. Gimana menurutmu tuh? Ya, kita itu di suatu instansi, kita itu memang harus punya tim kreatif agar instansi tersebut lebih bagus lagi. Betul sekali. Jadi sekarang yang aku tanya itu, yang salah tuh orang yang nerima orang yang nggak kreatif ini, atau orang yang nggak kreatif ini tiba-tiba datang, oh itu toko nasi goreng Pak De, diapain? Nasi goreng Pak De diapain? Mau dihancurin anjing. Nah, jadi yang salah tuh sebenarnya nerima orang yang nggak kreatif itu, atau orang kreatif yang ada di Bengkulu ini nggak berani mencari pekerjaan di tempat-tempat seperti itu. Kayaknya memang sekarang kan lebih susah ya mencari pekerjaan, karena kalau misalkan kita tidak ada orang dalam, Kunci sukses itu. itu susah untuk mendapatkan mendapatkan pekerjaan. Iya. Kebanyakan orang yang tidak punya kreativitas, terus tiba-tiba dia masuk. Atau juga ada orang yang memiliki kreativitas, tapi dia malas saat bekerja di instansinya itu. Itu pandangan aku ya. Jadi kalau misalkan ada salah, koreksi lah. Sebenarnya ketika kita udah masuk ya melalui orang dalam, itu sebenarnya kita harus berterima kasih dan memiliki kreativitas lebih gitu kan. Lebih semangat lah. Iya, lebih semangat gitu, lagi. Tapi ini malah malasan. Wah, nggak apa-apa lah. Bisa lagu Saya ada orang dalam situ. Ngapain saya kerja itu lita-lita? Malas sih. Biarlah. Rektor bapak aku kok. Biarlah, gubernur sana aku juga. Nggak kayak gitu kan, konsepnya nggak kayak gitu juga. Dan ini nanya-nanya dikit aja lah tentang kesibukan kamu toh. Selain kamu ngambil job, kamu ngapain aja? Siaran pasti. Siaran pasti. Ini untuk akhir-akhir ini atau gimana ya? Akhir-akhir ini, kalau kau nanya kesibukan waktu kau SMA nggak penting. Kalau kesibukan SMA sih jalan-jalan. Enggak. Kalau sekarang? Kalau sekarang aku lebih sibuk ke putih kali kau. Glowing gue. Jadi gimana kali sih? Ya Allah, nggak kena cahaya kan? Jadi gimana? Jadi kesibukanku hari akhir-akhir ini itu magang ya. Kau magang di mana toh? Di TVRI. Woi, TVRI Bersatu Bangsa. Wah, TVRI Bengkulu. Waduh. Iya, itu mau ketabrak tuh orang. Enggak. Ini kayaknya bapak ini di
dilepasin kali ini anaknya dari atas main skuter ya. Anjing Kayaknya jatuh tuh. Ini jatuh. Nah, jadi kamu di TVRI itu magang Iya. sekarang. Setelah kamu merenggut-renggut ya 2 minggu ini karena nggak dapet magang di situ dan akhirnya dapat juga. Iya, Enggak dapat ya? Hampir nggak dapat. Hampir nggak dapat ya kemarin coy. Padahal udah tes rapid Iya, ya. sama tapi kalau tes rapid gratis anjing. Iya kan? Ngaku lah kau. Aduh, jadi jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Bagus lah dapat yang Jangan gratis. ditiru lah, itu kan orang dalam. Orang dalam. Dapat gratis. Anjing gratis memang keren sih. Jadi selain itu Ya terus Magang? magang. siaran masih. Masih. Siaran ya kita berdua ya anjing gitu ya kan mesti aku tanyain. Aku apa lagi ya? Apalagi? Nggak ada lagi. Itu doang. Nggak ada sih, olahraga juga stop sekarang. Padahal Olahraga aku stop. hobi untuk olahraga futsal ya. Oh iya. Ada yang berhubungan dengan bola kaki. Oh minggu depan kita futsal. Pasti Oh. futsal. Ini anak radio di depan nih. Ini Pak D. Bukan. Oh ini Elsa ya? Elsa kayak. Pak D Elsa lah. ini. Elsa itu. Bukan. 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 Bukan orang radio ya. Oh, bukan. Jadi gitu, Tok. Ya mungkin pesan-pesan terakhir, Tok. Sebelum Ya, kau mungkin- meninggalkan mobil ini. Pesan untuk kreator. Mungkin untuk kreator ya, Heeh. jangan pernah berhenti berkarya, terus Ah. jangan pernah untuk harga teman. Dan itu anjing sih Harga sumpah. teman. Heeh, terus Siapa ini? Bukan, Harga teman, siapa-siapa. terus intinya jangan pernah takut berkarya karena sebagus-bagusnya karya ada aja orang yang nggak suka dan sejelek-jeleknya karya pasti ada aja orang yang suka. Itu saya kutip dari Rio Purba. Jadi buat kamu coba Pantasan di- sering denger aku anjing. Ya, coba cari di Rio Purba. Oh iya. Para seorang desainer yang sangat terkenal kan. Oh, itu terkenal dia. Terkenal lah. Kemarin aku coba cari tentang desainer, Ya. tentang videografer, Ya. aku coba aku dapat tentang Ya. Rio Purba Ya. dan dia selalu memberikan inspirasi terus melalui logo, Hmm. terus brand-brand lainnya. Jadi Iya. selalu di komennya seperti itu. Jadi Oh, kita benar banget. dapat inspirasi. Ya, intinya apa teman-teman? Jadilah Rio Purba. Oke, makasih Tok. Oke, terima waktunya. kasih. Udah mau kita culik. Ilmunya, Ilmu. wawasannya. Iya, oke. Salam corona ya. Salam corona. Coy, kita nantilah kita bahas lagi. Oke, jadi- Ya. Ditungguin. Aduh, oke itu dia teman-teman dan jangan lupa subscribe di bawah karena subscribe itu gratis. Ya, like and share juga ya. Like and share. Kamu kirim ini semua link ini. Link ini. Kamu kirim ke semua grup WhatsApp kamu, grup WhatsApp keluarga, mau grup WhatsApp kelas, mau grup WhatsApp, semuanya grup WhatsApp lah pokoknya gitu. Dan kalau kalian suka tinggalkan like, kalau tidak suka ngobrol aja di komentar atau enggak langsung aja DM Instagram kita. Oke? Dan kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Thank you.